Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Astagfirullah wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ibadallah, ittaqullah ala haqqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Amma ba'du. Bapak sekalian, alhamdulillah bisa hadir kembali untuk melanjutkan di kajian kita pada malam hari ini di kitab Riyadhus Shalihin. Sebelumnya marilah kita menata niat kita, semata-mata kita menuntut ilmu ini dalam rangka untuk lebih jauh lagi untuk mengerti soal-soal din yang kita berniatan untuk menyampaikan kepada orang lain kebenaran ini. Juga diri kita juga dituntut untuk melaksanakan sekemampuan kita yang ada ini. Tetapi harus dipahami bahwasanya yang kita lakukan apapun semuanya untuk mencari keridhaan daripada Allah Ta'ala. Itu saja. Baiklah, kita lihat kembali ya, sudah 1 bulan lebih di kegiatan kita Riyadhus Shalihin di sini untuk off ya. Ada batasan di tempat saya itu di bab yang ke 60 hadis yang ke-14 di bab al-karimi wal judi wal infaqi wujuhul khairi. Betul ini, tapi ini kalau yang sama di kitab saya itu bab ini di halaman yang ke-271 babnya itu. Untuk hadisnya hadis 14 dari bab di batasan saya kok di sini dibacakan dari 14 ini. Dulu batasan ini udah dibaca Pak belum? Batas mirahan ya. Ini saya ulangi dari hadis yang ke-14. Wa Abi Kasabata Umar bin Sa'din Al-Anmari radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Dari Abi Kabasah Umar bin Sa'din Al-Anmari radhiyallahu anhu bahwasanya dia mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau salah satu uksimu alaihinna, ada 3 perkara yang aku bersumpah atas ketiganya itu. Wa uhadditsukum hadisan, dan aku akan menceritakan kepada kalian satu cerita. Aku akan menghadiskan kepada kalian satu hadis
fahfadhu, maka kalian hafallah atau jagalah hadis itu, cerita saya Nabi. Mana koso malu abdin min sodakotin, tidaklah berkurang harta seorang hamba dari sedekah. Wala dzulima abdun madlimatan, dan tidaklah dizolimi seorang hamba satu kedzoliman yang sobro alaiha, dia sabar atasnya, atas yang dizolimi tadi, yang dizolimi tadi sabar, illa kecuali zadahullahu azzan, ya Allah akan menambah, tidaklah Allah kecuali menambahkan padanya orang yang sabar tadi dengan izan, kemuliaan. Wala fataha abdun baba mas'alatin, dan tidaklah seorang hamba itu membuka pintu permintaan illa fatahallahu alaihi baban faqrin, kecuali Allah Ta'ala akan membuka atasnya pintu kemiskinan, kefakiran, au kalimatan nahwaha, atau kalimat yang semisalnya. Sampai di sini dulu ya. Jadi si Abu Kasabah, si Umar bin Sa'dim tadi, dia mendengar dari Rasulullah SAW tentang cerita beliau, tentang hadis beliau, berita dari beliau. Sampai dia akan menceritakan kepada murid-muridnya, orang yang akan mendengarkan dari cerita dia itu, dia menyumpai dengan 3 hal yang telah didengar dari Rasulullah SAW. 3 hal itu, yang pertama, dia menyebutkan tidaklah berkurang harta yang disedekahkan. Artinya tidak akan berkurang harta seorang hamba ketika harta itu disedekahkan. Jadi kalau hitung-hitungan kita punya duit 1 juta, dia disedekahkan 100.000, hitungan kita akan berkurang. Ini tidak berkurang menurut kacamata agama di sini. Artinya apa? Sesuatu apa yang dia miliki, ya, itu pada dasarnya menurut daripada tim, apa yang ada dalam kantong kita itu belum kita miliki sebelum dibelanjakan untuk sabilillah, untuk kebaikan-kebaikan. Adapun yang ada di kantong ini adalah bisa jadi hilang, bisa jadi milik orang lain, bisa jadi hanya terbatas dunia saja, ya, bisa saja. Tapi kalau sudah kemudian yang kedua, Allah Ta'ala ini sudah menakar dengan kebutuhan kita ini, sehingga apapun kebutuhan kita itu tidak terkurangi dengan sedekah kita ini. Oh, nanti saya tidak cukup, tidak sedekah itu cukup, karena kebutuhan kita ini, Allah mengurusi kita ini melebihi daripada kita mengurusi anak istri kita. Kebutuhan, bahkan pemurahnya Allah Ta'ala itu sesuatu yang kita belum ada, belum dilahirkan, kemudian apa yang kita butuhkan, yang kita perlukan di dunia ini, Allah Ta'ala sediakan. Dan ini yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Manakala mau menciptakan seorang makhluk di permukaan bumi, maka kebutuhan makhluk yang di permukaan bumi disediakan dulu. Allah sediakan air, angin dan lain sebagainya. Kemudian baru Allah ciptakan makhluk. Jadi ketika makhluk itu semua ada, sehingga tidak ada campur tangan soal apa yang di dunia yang untuk
kelangsungan hidup dia itu sebetulnya dia itu cuma bentuk ikhtiar saja, cuma tidak ada. Maka manusia atau seorang hamba itu boleh meminta tapi dia boleh itu jalur boleh mengarang. Kayak itu kok. Jadi ada sesuatu yang Allah Ta'ala siapkan, yang Allah siapkan untuk kita itu lebih pas, lebih sesuai untuk diri kita. Sehingga tidak ada orang kalau mereka itu meyakini tentang pemberian Allah Ta'ala adalah anugerah yang terbaik, tidak ada sesuatu orang itu minta. Masa saya cuma diberi ini, masa Allah memberikan ini dan sebagainya. Ya. Allah akan memberikan sesuatu kepada hambanya ini menurut kebutuhan, bukan menurut keinginan. Harta yang disedekahkan tidak akan mengurangi jatahnya hidup di dunia ini. Ya, tidak akan terkurangi. Semua titipan. Ya. Kemudian yang kedua, seorang hamba itu didolimi satu kedoliman, dia sabar. Maka tidaklah ada pahala buat dia kecuali Allah Ta'ala akan memberikan, ya, akan menambahi kepada hamba yang didolimi kemudian bersabar tadi kemuliaan. Kemuliaan. Ada salah satu ulama yang dituduh ini dan itu kemudian sampai dijebloskan ke penjara, maka oleh pengacara TPM itu, pengacara Muslim, disuruh untuk begini dan begitu ketika keluar dia tidak menuntut ini. Orang kalau mau minta maaf datang kepada saya, tak kasih maaf. Tidak datang kepada saya, kalau dia bertobat kepada Allah Ta'ala, dia bertobat, saya sudah mengikhlaskan. Adapun kalau dia tidak bertobat kepada Allah Ta'ala, masih menuduh saya yang tidak saya lakukan, maka ketemu di masyarakat. Masya Allah. Jadi ikhlasnya seperti itu. Bukan berarti ikhlas itu terus pasrah, tidak berbuat apa-apa, tidak usaha untuk membenarkan apa yang dia lakukan dengan kebenaran, tidak seperti itu. Artinya ya berusaha. Tapi kalau sudah ditentukan seperti itu ya sudah. Ya, tidak lantas mencomot sini, mencomot situ, ya. Cari pengacara sini, pengacara situ, kemudian pengacara itu dibuang supaya berbicara seperti ini, padahal tidak sesuai dengan cari saksi-saksi yang tidak menyaksikan, bayaran dan sebagainya untuk membenarkan apa yang dia lakukan. Tidak, ya. Salah satunya, dan itu banyak. Kalau dulu banyak ya, cuma tinggal sejarah saja, ya. Profesor Dr. Hamka, ya, Masya Allah, ya, Wahyudi dan sebagainya, ya. Atau mungkin atau di zaman baru bercindra namanya Poliman. Lalu gimana kalau tak tidak ada satu pun kecuali apa yang diucapkan tadi jujur. Anak buahnya salah disalahkan. Bahkan keluarganya sendiri melanggar banyak sendiri. Dia pensiun itu sudah meninggalkan semua rumah dinasnya dan kendaraan diserahkan, bahkan mereka pulang ke tempat orang tuanya. Dia tidak pulang ke rumah, jadi kan tidak boleh. Semuanya milik awal negara. Kemudian diam-diam gaji mereka itu separuhnya diberikan ke rakyat-rakyat kecil ini, sampai dia tidak bisa nabung. Karena jarang, bukan hanya jarang, aku tak temui dalam pejabat yang seperti itu. Ya. Wah, ya. Itu bab orang yang didolimi atau bab orang yang dianggap seseorang berbuat yang tujuannya tidak sesuai dengan apa yang dia tidak melakukan itu. Dia bersabar mengatakan sesuai dengan apa yang dia lakukan, tidak mungkin. Allah akan memuliakan. Kalau orang ini akan merendahkan diri kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan meninggikan dia. Tapi kalau orang ini memunculkan kepada manusia lain, dia menginginkan supaya tenar dia, supaya dikenal oleh orang banyak, supaya menjadi mereka orang yang tersohor. Nah, ini, maka suatu saat akan ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala. Begitu mereka menginginkan dilihat oleh orang, maka oleh Allah Ta'ala disampaikan. Tapi begitu orang itu inginnya dilihat oleh
terkenal. Padahal doanya Masya Allah makbul. Setiap doa tidak pernah ditolak oleh Allah. Itu kan apa? Dari suku korban. Dia cuma menggelak apa namanya hewan-hewan orang yang mau haji kemudian diupahi. Kok tidak doa minta tanya? Ya. Begitu terkenal doanya terkabul, banyak orang bahkan banyak pejabat yang mau minta doanya dia mengasingkan diri pergi. Ya, ini cerita-cerita. Kemudian yang ketiganya, tidaklah seorang hamba itu dia meminta-minta kecuali Allah Ta'ala itu akan memberikan kepadanya itu pintu kefakiran. Jadi orang meminta-minta itu tidak akan ada habisnya. Dan ini kalau tidak dibatasi maka orang itu tidak ada batasnya. Cukupnya seberapa tidak ada. Diberi saja, masih saja dia tak akan menerima kalau hawa nafsu ini tidak dipengaruhi. Dan orang-orang pendahulu kita juga ada orang model semacam itu. Minta kepada Rasul, ya, minta kasih ke Rasul, minta kasih ke Rasul, ya. Rasul minta bantu. Sampai diberikan itu, dia memikul itu tidak kuat sampai Rasulullah diperintah, ya Rasulullah, jenengan angkat ini gitu. Tidak mau. Rasulullah tidak bisa seperti itu. Jadi sampai dia itu menginginkan suatu gunung pun kalau dia mampu akan diangkat. Dia sudah kenyang, di rumah sudah ada, dikasih masih terima. Maka ukuran kecukupan ini kalau tidak dibatasi dengan adanya dia itu agama ini yang membatasinya atau ini, maka dia apa saja kurang. Kalau diberi gaji yang lebih itu masanya pembuatan jika duit rakyat itu tidak ada jaminan. Karena namanya manusia kalau hawa nafsunya, keserakahannya itu terus diumbar maka ya, jagat pun dia diberikan maka dia akan tetap akan rugi. Maka minta-minta itu adalah asor, perbuatan yang rendah, perbuatan yang rendah. Minta sebagai pekerjaan, pekerjaan. Bolehnya orang meminta-minta itu adalah urusan-urusan yang pokok. Yang pokok itu mau makan dadang, kemudian mau bekerja tidak bisa, terlalu tua, saya pun lagi menanggung anaknya masih kecil, dan kalau masa sekarang ya, diusahakan jangan sampai kita itu melihat kanan kiri kekurangan yang pokok tadi kemudian kita biasanya kecukupan. Ada orang-orang muslim, kalau orang-orang bangun masjid bukan urusan pribadi, bahwa kotak-kotak di jalanan itu sebenarnya juga di sisi lain ya kurang etis. Kayaknya muslim itu kayak tidak bisa memperhatikan saudaranya yang mau bangun masjid. Di sisi lain kadang-kadang masjid itu jadi perlombaan. Tidak semestinya belum dibangun dan bangun, masih bagus bongkar karena melihat di sebelahnya ada masjid yang bagus, dia menginginkan seperti itu. Padahal isinya dulu pernah kita mengedarkan ada acara dan diedarkan pamflet itu. Orang kerja masjid Pak Asar itu dia berhenti tapi tidak sholat. Kerja masjid itu master masjid 20 kita mampir sholat asar sih aku tahu malah boleh sholat di lereng itu nanti. Tapi begitu orang sholat itu selesai, saya ditanyakan oleh situ, oh ikut yang lebih. Kok bukan sholat, kok bukan dikenal sholat, bukan masjid. Insya Allah kuat apa itu kuat. Maka namanya hidayah itu seperti itu. Jadi Allah Ta'ala pilih-pilih, maka harganya keimanan itu tidak bisa dibayar dengan apapun. Ada orang yang Pak Pinter, profesor, apa
ilmu yang dia pelajari itu ya. Maka belajar apapun selain sihir, maka dari awal harus diikhlaskan karena Allah. Karena semua ilmu itu bermanfaat, kecuali ilmu sihir ini. Nah, maka harus belajar ikhlas dari awal. Karena belajar ilmu-ilmu semacam itu sampai akhir nanti tidak melewati bab ikhlas, tidak melewati bab ikhlas. Harus diikhlaskan dari awal. Semua ilmu itu akan bermanfaat. Gitu. Wa uhadditsukum hadisan fahfadhuhu, dan aku akan menceritakan pada kalian satu cerita, atau dan aku akan menghadiskan pada kalian satu hadis, maka kalian jagalah hadis ini, dan hafalkan dan kamu jaga sampaikan ke yang lain. Qala, sabdanya Nabi, innama sungguhnya ada lain ad-dunya li'arba'atan nafarin. Sesungguhnya tiada lain dunia itu milik 4 gulungan atau untuk 4 gulungan saja. Abdul rozaqallahu malan wa ilman fahuwa yattaqi fihi rabbahu wa yasillu fihi rahimahu. Seorang hamba yang Allah memberikan rezeki kepada dia, hamba tadi, seorang hamba yang Allah itu memberikan rezeki berupa harta dan ilmu, maka hamba tadi yang menjaga padanya ilmu dan harta tadi, menjaga ilmu dan harta tadi baru pemiliknya, pemilik harta dan atau dia begini, bertakwa fi ibadahnya, dijadikan jalan bertakwa padanya baru kepada pemeliharanya. Jadi seorang hamba yang Allah memberikan rezeki berupa harta dan ilmu, maka dia dijadikan untuk bertakwa padanya, pada harta dan ilmu tadi, pada harta yang diberikan Allah Ta'ala tadi, rezeki tadi, robbahu, pemeliharanya, wa yasilu fihi rahimahu, dan dia menyambung padanya itu dengan rezeki tadi, dia menyambung rahimnya, hubungan kekerabatan sambung, karena itu diperintahkan. Orang sering menyebutkan silaturahmi, itu diperintahkan, tidak boleh orang itu memutus, tapi yang diperintahkan menyambung. Buaya kamu dan dia mengetahui lillahi milik Allah lafi ibadahnya, hakon akan haknya, atau pada Allah fihi ibadahnya, pada yang diberikan oleh Allah Ta'ala tadi, hakon haknya. Jadi kalau ini dia diberikan harta dan ilmu itu dijadikan alat untuk bertakwa kepada Rabbnya, kemudian dijadikan untuk menyambung silaturahmi, rohimnya, jadi bukan kekerabatan, disambung. Oh ini masuk bapak, adik bapak, menjadi bapak, itu disambung. Orang tua sudah meninggal, kita yang nyambung. Jangan terputus, jangan sampai keponakan saja, jangan. Maka sebetulnya ya itu ya, ada sebagian teman itu ketika Ramadan itu mengumpulkan saudara-saudara dari bapaknya dan saudara ibunya, kemudian diajak buka bersama Ramadan. Terus diberi ada tausiah spontan, gitu dan sebagainya. Itu lebih praktis, ya. Atau yang lebih lagi ada sebagian itu bikin arisan.
Arisan hubungannya kali duit. Arisan untuk mengumpulkan dana. Oh boleh. Kalau itu disepakati dan ada kemampuan, intinya bagaimana caranya supaya persaudaraan tidak terputus. Tujuan tidak terputus. Di sini kan sila itu kan menyambung, bukan menziarah ini. Artinya orang tidak tadinya belum sambung, belum ada perkenalan, atau dia usaha untuk memutus, maka kita menyambung. Nah itu adalah menyambung. Walaupun kalau hubungan baik-baik saja, tidak ada masalah, itu ya saling berkunjung, bukan menyambung namanya. Tidak putus, tidak putus, artinya ya menziarah saja, saling berkunjung saja. Itu ini. Biasanya kalau kita dijadikan satu acara ketika salam, pas kumpul, ya. Terus ada adat-adat yang kalau nggak melanggar nggak apa-apa, silakan mitra dan sebagainya, mitrai itu kalau ada cacilan kayak gini nggak apa-apa. Untuk misalnya tanya nggak gitu. Nggak tahu saya masak kampung atau enggak. Yang saya tahu tuh tak mobil itu ya sembako. Belum nanti pas setelah sholat itu bawa duit 50.000 kan? Berapa anak kasih 50.000? Anak saya duit kasih 100 ya. Wallahu katanya ada anak yang sis dikei moroneh, sing ngekei rati tadi moroneh. Lah kalau diparingi meneh, tapi moroneh lah. Ya, monggo. Nek niate gak apik ya niate monggo den kula sebagian aja. Ibu teman bagus juga ada ini. Itu tenang. Sudah baik itu kuat teman. Sudah baik kuat. Kan sebagian tanahnya dikasihkan di sama diserahkan nyok saya tidak mengurangi juga. Dan mana ada keinginan itu orang-orang jauh dia kan pulang hasil bumi di daerah-daerah di desa-desa lain itu ada kabelnya itu bawahnya ke situ. Alasannya apa alasannya? Tembriku nimbang dewi sing dodol limbah karek ngomongke sing bakule. Kalau sampai bilang di tempat lain tidak seperti itu. Ini kelebihan. Nah kemarin itu ditanyakan misalnya, Pak Kulon itu dodol kiloan, Kulon itu bahasa saksakan, Kulon ngantri dewi, ini sekilo murah. Terbaik Kulon buat timbang, saknya tengahnya terbaik salah kurang. Tapi dodolnya jauh kiloan, ya dodolnya buntelan. Dodolnya buntelan bukan kiloan. Atau kamu tetapkan kalau sekilo ya sekilo. Kalau sampai ada orang beli gula 1 kilo ternyata dodol sekilo, nah bohong ini namanya. Hati-hati kiloan. Jual bensin yang lebih selamatnya kalau modelnya botolan kan. Karena khawatir ya. Coba perhatikan bakul-bakul minyak ini ngerti. Lah betul kosong. Cidok tadi terus digoyang terus ya rontok berapa rontokan itu nek sing tukang selawe kok bisa dirasakan. Dan itu orang yang beli itu tidak perhatikan. Kalau dia kayak ngerti konsep pulau, mengingat begitu hijau atau niku tangannya digoyang ning ngoten lagi muncrat. Goyangnya terus ini ketoke banget sebenarnya nek muncratan ini. Sampai segitunya orang-orang itu mengakali. Apalagi dulu dagang atau sawah beri pilih itu mungkin kurang lebih dijual katanya, tapi ini cerita. Tapi nek minyak itu kalau begini, iya mereka ukur neng ini digoyang ke dan kalau itu di aku awalnya minyak itu kita ada di Semodola kok gula bali untuk ya mau kabe kosok gatal terus kan tidak mungkin kabe digoyang ke iya. 5 tetes, 3 tetes itu ada harganya. Kalau sampai 50 yang beli itu kan. Nah kembali sini sampai di sana. Jadi rezekinya itu dipakai untuk itu. Kalau ini minimal ya zakatnya. Ya. Zakat malnya harus diperhatikan. Seorang petani yang sudah 7 kintal, sebagian ada 7 kintal setengah, maka terkena zakatnya. Nah, kemarin begitu disampaikan itu, ya ini zakat dulu. Ini zakat teman orang kata panitianya.
kita zakat, oh dia zakat panjenengan. Padahal kan tidak tahu harta dia berapa, jangan-jangan kurang lainnya. Harus namanya zakat itu harus dilihat dulu. Kalau zakat mal, zakat mal harus tahu sudah nyusap dulu seperti itu. Kemudian yang kedua, fahada bi afdolil manazili. Oh, ini keterangan dan ini pada paling mulianya kedudukan. Jadi paling mulianya kedudukan manusia ini, di dunia itu diduduki 4 golongan saja. Yang pertama itu ada orang yang Allah Ta'ala itu beri ilmu dan harta, kemudian karena ilmu dan hartanya itu untuk bertakwa pada Rabb-nya, kemudian dipakai untuk menyambung rahim juga, kemudian dia mengetahui milik Allah padanya yang dia berikan tadi adalah haknya. Haknya Allah itu apa saja tentang harta ini dan ilmu, dan itu paling utamanya kedudukan. Wa abdur razaqallahu, dan seorang hamba adalah yang Allah merezekinya dari hamba tadi ilman, satu ilmu, berikan ilmu. Walam yarzuqhu malan, dan Allah tidak memberi rezeki harta. Di ilmu harta itu rezeki. Allah memberi rezeki ilmu tapi tidak memberi rezeki harta. Fahuwa shadiqun niyati, maka dia benar dalam niatnya, jujur dalam niatnya. Niat dia jujur. Yaqulu, dia mengatakan lau ana li malan, kalaulah bahwasanya padaku itu ada harta, la amiltu bi amalin fulanin, maka apa akan beramal sebagaimana fulan tadi. Wong kuwi mau sing duwe kei harta, beri ilmu, kemudian dipakai untuk bertakwa pada Rabb-nya, kemudian untuk menyambung silaturahmi, kemudian tahu-tahu haknya, saya akan jadi seperti itu. Dia ikhlas, niatnya benar, jujur. Fa'ajruhuma, maka pahala keduanya itu sama. Pahalanya sama. Baru kita niat jujur betul-betul, aku duit punya harta, dia kan punya ilmu yang punya harta seperti dia, betul, punya ilmu seperti dia, saya akan berbuat begini sebagaimana dia. Niatnya itu jujur benar, ya. Maka pahalanya sama. Ini berserikat dalam iman dunia ini seperti ini. Tapi kalau aku mungkin memang tak bangun ini tenang agar masjid kayak ternyata mulai-mulai itu bakal beli barang beli tenang loh. Nah, ini kebanyakan orang waktu bisa 2 kurang 2